Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimnita Hidwani. Saya Prodi Ekonomi Syariah semester 5 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di bab 4 ini, pencemahan Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4. Di bab 4 ini kita akan menjelaskan berbagai aktivitas kerusakan atau pembangunan di ekonomi di lingkungan sekitar. Beberapa aktivitas yang akan saya jelaskan di bab 4 ini adalah pembangunan real estate, penangkapan ikan di laut, dan juga pembangkitan listrik tenaga uap panas dan bumi, serta konversi lahan pertanian. Masing-masing aktivitas tersebut memiliki potensi menimbulkan polusi, kerusakan ekosistem, hingga penurunan kualitas sumber daya alam. Misalkan, di pembangunan real estate menimbulkan polusi suara dan polusi udara dikarenakan alat berat. Sedangkan di penangkapan ikan menggunakan racun dan peledak yang membuat kerusakan ekosistem dan menurunkan populasi ikan. Sedangkan di pembangkitan tenaga listrik uap panas bumi ini berdampak akibat di lingkungan sekitar, seperti gangguan di alam sekitar atau lingkungan sekitar, terutama akibat pembuangan uap panas ke atmosfer. No! God, please, no! 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 Sedangkan konversi lahan pertanian ini menjadi non-sawah yang menyebabkan hilangnya fungsi ekologi sawah seperti penyerapan air hujan, pencegahan banjir, dan juga pelestarian kualitas udara. Dampak ini diukur melalui perhitungan nilai ekonomi lingkungan yang meliputi nilai depresi sumber daya alam, penurunan produktivitas tanah, hingga
biaya pengolahan air bersih akibat erosi dan kebanjiran atau sedimentasi. Bab ini juga menyoroti betapa pentingnya penilaian ekonomi lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan kuantitatif seperti perhitungan emisi CO2, nilai depresi pasir atau perubahan pendapatan nelayan akibat kerusakan habitat, pemerintah dan pelaku pembangunan dapat memperkirakan kerugian ekonomi yang terjadi serta menentukan langkah mitigasi. Please jangan calling kalau buat main-main. Jangan malu-malu, ku tak suka buang waktu. Sebagai dasar kebijakan pendekatan pembangunan Di bab 4 ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan ekonomi agar manfaatnya tidak diikuti kerugian ekologis jangka panjang. Contohnya, pembangunan perumahan atau real estate. Aktivitas pengelola lahan dan lalu lintas dengan menggunakan alat berat dapat meningkatkan emisi CO2 serta membuat polusi kebisingan atau polusi suara. Misalnya, pembangunan kompleks perumahan di kawasan pesisir yang dapat merusak ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan menjadi tempat berkembang biaknya ikan. Dan nilai kerusakan lingkungan tersebut dapat dinilai dari hilangnya fungsi ekologis mangrove yang sebelumnya memberi manfaat banyak kepada masyarakat dan nelayan sekitar. But in my ride, looking like your money, think about it, keep it on the rich man. Acting like a
Terima kasih dan jumpa lagi. Halo guys, berakhir sudahlah penjelasan saya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, tolong diperbaiki dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.